Hari-hari ini kita masih dalam suasana yang menyedihkan, yang memprihatinkan. Maka saat-saat inilah pentingnya kita untuk menundukkan hati dan jiwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dengan sekuat tenaga kepada Allah, semoga Allah segera menghilangkan musibah dan bala, khususnya bagi orang-orang kaum muslimin. Yang paling menyedihkan kalau melihat televisi, melihat Ka'bah bersih, tidak ada orang yang tawaf di sana. Bahkan ada kabar haji tahun ini masih belum jelas dibuka atau belum. Kita berdoa kalau Allah mentakdirkan, dengan doa-doa kita semua, dengan doa-doa tulus kita, semoga Allah cepat untuk menghilangkan semua ini. Tidak sampai nanti waktu Hari Raya Idul Fitri tidak bisa menikmati Hari Idul Fitri. Bagaimana pada waktu haji seperti itu, Mekah masih belum dibuka oleh pemerintah Saudi yang kita takutkan. Kita berdoa terus. Dan kesalahan yang sangat fatal, kalau kita melakukan semua ini dasarnya takut dengan corona. Itu namanya kesalahan yang sangat fatal. Kalau orang Islam tidak takut mati, yang ditakutkan itu mati dalam keadaan tidak husnul khotimah, yang ditakutkan. Takut mati percuma. Kita takut, dikatakan itu qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah wahai Muhammad, sungguh kematian yang kamu lari darinya, maka pasti kematian akan bertemu dengan kamu semua. Kita takut kenapa? Kita pasti bertemu, cepat atau lambat, muda atau tua, sudah waktunya akan. Maka yang ditakutkan bagi seorang muslim adalah ketika mati dalam keadaan yang tidak baik, mati dalam keadaan tidak membawa iman wal Islam. Itu yang ditakutkan. Sehingga kalau ada orang melakukan ini dan itu, sterilisasi dan seterusnya, kenapa? Takut dengan corona. Itu salah fatal. Kita tetap takutnya kepada Allah. Dan mengapa kita berupaya seperti ini? Santri tidak boleh keluar, tidak boleh ada kunjungan. Nambahi tirakati santri, tambah doanya. Dan lebih dari itu, jangan salah mengartikan tawakul. Itu kita kenal dengan tawakal kepada Allah. Paling enak itu orang yang bertawakal. Allah dawuh, wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah mencukupinya. Orang yang bertawakal akan dicukupi oleh Allah. Dalam hadis Nabi dawuh, riwayat Ahmad dari Umar ibn al-Khattab, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih razaqakum kama yarzuqu at-tayr yaghdu khisaman wa taruhu bitanan." Al-hadits atau kama qala, seandainya kamu semua mau bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka pasti Allah ngasih rezeki kamu semua. Sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Dan burung itu berangkat pagi dalam keadaan lapar, maka dia pulang sore hari sudah dalam keadaan kenyang, dicukupi oleh Allah. Hanya saja dengan kata tawakul ini banyak orang yang menyalahartikan. Ada diceritakan serombongan orang dari Yaman mau pergi haji, maka mereka tidak berbekal. Kenapa kamu tidak berbekal? Kita nahnu natawakkal 'ala Allah, kita bertawakal kepada Allah. Enggak sanggup.
Akhirnya dia berjalan dari Yaman menuju ke Mekah dengan tanpa bekal. Maka di tengah jalan mereka minta-minta, ngemis-ngemis sama orang. Ya, diberikan di sebab nuzul dari ayat Allah dawuh wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa wattaquni ya ulil albab. Allah terkan haji, berbekallah kamu semua, dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Maka dengan bekal ini akan menghindarkan dari perbuatan yang terhina, yaitu minta-minta kepada orang lain. Dan mengenai yang terjadi hari ini, kita lakukan semua ikhtiar ini bukan karena takut, tapi satu, kita meneladani akhlak dalam Al-Quran. Dalam surat An-Naml diceritakan ketika Nabi Sulaiman itu lewat dengan pasukannya, maka pemimpin semut mengatakan pada semut-semut pada pasukannya, qalat namlatu ya ayyuhan namlu dkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Jadi raja semut mengatakan, ratu semut mengatakan, wahai semut-semut semua, masuklah kamu semua ke dalam liang-liang kamu. Jangan sampai kamu terinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya. Karena mereka tidak tahu. Ini artinya apa? Menyelamatkan diri dari bahaya itu adalah tuntunan dari Al-Quran. Nabi dawuh, firra minal judam firarakum, firru minal judam firarakum minal asad. Lari dari penyakit lepra itu sebagaimana lari kamu dari macan. Di ikhtiar. Kemudian masalah tawakul diceritakan, seorang sahabat bertanya pada Rasulullah mengenai ontanya ini, arsilha wa atawakkal au aqiluha wa atawakkal. Wahai Rasulullah, apa ini saya lepaskan kemudian saya tawakal, atau onta ini saya ikat kemudian saya tawakal? Maka Nabi dawuh, aqilha wa tawakkal. Ikat unta kamu dan kamu tawakal kepada Allah. Enggak tawakal tanpa usaha, enggak boleh. Di Nabi dawuh, aqilha wa tawakkal. Ikat unta kamu kemudian kamu bertawakal kepada Allah. Dan sekarang kita kenal istilah lockdown. Lockdown ini apa? Kunci. Terkunci artinya apa? Kalau di suatu daerah terkena wabah ini, maka orang-orang tidak boleh keluar dan orang luar tidak boleh masuk. Lalu itu sudah itu ajaran Islam. Orang baru kenal baru-baru sekarang ini. Nabi sudah dawuh, lau sami'tum at-ta'un bi ardin fala tadkhuluha walau waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minha. Kalau kamu mendengar ada suatu wabah penyakit di suatu tempat, maka kamu jangan masuk ke tempat itu. Dan kalau itu terjadi di bumi yang kamu ada di dalamnya, maka kamu jangan keluar dari bumi itu. Ini sudah sabda dari Rasulullah. Di hadis Bukhari ini sahih. Maka yang kita lakukan, kita tidak banyak berinteraksi. Alhamdulillah adalah hikmahnya kita semakin menjaga kebersihan. Dan menjaga kebersihan ini, tanadzafu, bersihlah kamu semua, itu sabda Rasulullah. Kalau hadis an-nadzafatu minal iman itu gak ketemu di dia. Gitu ya. Jadi saat ini kalau kita melakukan hal-hal untuk penyelamatan diri, itu dalam rangka tawakal kepada Allah, bukan karena kita takut dari virus. Kok takut itu ciptaan Allah.
Dan virus ini entah itu junudu, katakan itu wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu, dan tidak tahu pasukan-pasukan Tuhan kamu kecuali Allah itu sendiri. Kita berharap ini adalah pasukan-pasukannya Allah yang akan memberantas orang-orang kafir itu. Kita berdoa, Allahumma hawwil hadza ila biladil kufar, semoga Allah mengalihkan kepada negara-negara kufar yang mereka sombong tidak mau menyembah kepada Allah. Kita tidak tahu. Kalaupun itu ciptaan manusia, maka manusia itu pun tidak bisa menciptakan sesuatu tanpa kekuatan yang diberikan oleh Allah. Di hakikatnya semua adalah dari Allah. Nah, saya paling miris, paling ngeri kalau Mekah ditutup sampai nanti bulan haji belum dibuka, itu gimana? Sudah ada pengumuman resmi, surat resmi, ada kemungkinan, dan kemungkinan ini besar, haji tahun ini ditunda pada tahun berikutnya. Sudah antri banyak, ditunda lagi, nanti bagaimana? Ya, kita berdoa khususnya dengan pagi ini, kita dengan berkah khatmil Quran pagi hari ini, kita berdoa setiap malam. Jangan lupakan kita selalu qiyamul lail, baik secara berjamaah atau sendiri. Berdoa, saatnya kita menundukkan diri kita kepada Allah, memperbanyak doa kepada Allah. Kita harus wajib bagi santri ini untuk ikut berperan. Kita nggak bisa peran apa-apa. Kita bukan tenaga medis, bukan para medis, kita juga bukan pemegang kekuasaan. Dengan apa kita berperan untuk masyarakat? Dengan doa-doa khusyuk, doa-doa tulus kita kepada Allah, itu peran kita. Seperti ada seorang ulama itu mimpi ketemu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali dawuh, laulal ladzina lahum wirdun yaqumuna walaulal ladzina hum saratun yasumuna latuktikat ardukum min tahtikum sahara li'annakum qaumun la tuti'una. Seandainya tidak ada orang-orang yang punya rutinitas untuk bangun malam, dan tidak ada orang-orang yang punya istiqomah untuk selalu berpuasa, maka akan digoncangkan bumi kamu dari bawah kamu, karena kamu adalah kaum yang tidak taat kepada Allah. Jadi diselamatkannya bumi ini, tidak diguncang bumi ini kalau masih banyak orang-orang yang bangun malam, masih banyak orang-orang yang berpuasa semata-mata menundukkan dirinya kepada Allah. Itu peran yang bisa dilakukan oleh para santri seperti itu. Jangan dibangunkan qiyamul lail kemudian tidur sambil duduk itu, sambil wudunya batal, seperti itu. Diritan, terutama waktu membaca itu dibaca bareng-bareng. Sebelum subuh kita baca Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu istighosah terbaik yang diajarkan di dalam Al-Quran. Karena Nabi Yunus di dalam zulmatul lail, zulmatul bahar, wa zulmatul batnil hut. Kegelapan ini, Nabi Yunus di kegelapan malam, kegelapan samudra, dan kegelapan di dalam perutnya ikan hut. Maka apa beliau tidak berdoa, Allah selamatkan saya? Enggak seperti itu. Nabi Yunus hanya ucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Di ayat berikutnya Allah dawuh fastajabna lahu. Enggak ada doanya di situ. Ya, di kalimat itu tidak ada doa, ya Allah selamatkan saya, enggak ada seperti itu. Ya Allah berikan kehidupan, enggak ada seperti itu, enggak ada doanya. Nabi Yunus hanya ucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Katanya fastajabna lahu, maka saya ijabai. Artinya apa? Ucapan la ilaha anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin
itu sudah lebih daripada doa-doa yang sangat luar biasa untuk lepas dari semua bencana dan mara bahaya ini. Istighotsah itu adalah minta pertolongan dari keadaan yang tidak enak. Kalau kita itu berdoa minta ini itu namanya doa. Tapi kalau ada suatu dalam keadaan yang mencekam, sebenarnya kita berdoa itu namanya istighotsah. Ini biar salah paham. Hati-hati istighosahan. Kan apa istighosahan? Ndonga. Istighotsah itu adalah lepas dari seperti Nabi Yunus. Maka Allah dawuh wa kadzalika nunjil mu'minin. Ai kama najjayna Yunus min batnil hut nunji al mu'minina idza istaghatsu bina. Di Allah dawuh sebagaimana saya telah menyelamatkan Yunus dari perutnya ikan ini, saya pun akan menyelamatkan seluruh orang-orang yang beriman dengan satu catatan, idza istaghatsu bina. Kalau mereka juga mau beristighosa kepada saya. Itu di surat Al-Anbiya. Itu peran-peran kita seperti itu. Kita nggak bisa berbuat apa, kita bisanya berdoa. Dan yakinlah semua yang dilakukan itu bukan karena kita takut hanya dari makhluk kecil yang kita nggak bisa melihatnya, yaitu virus itu, tapi lebih dari itu adalah ungkapan ketawakalan kita kepada Allah dengan didahului ikhtiar dan pun meneladani Al-Quran, meneladani dawuh-dawuh Nabi dalam hadisnya. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.